Sebenarnya sih, saya ingin sekali label transpuan atau transgender diberikan kepada saya. Itu sering disebut dengan istilah apa tadi? Jangan sampai panggil saya Pak. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tujuan. Perkenalkan, nama saya Markus Maluuran. Itu saya biasa disapa di sekolah, tapi saya lebih sukanya itu disapa dengan nama saya Jessica Aurelia. Aurelia itu saya ambil dari nama mama saya. Profesi saya sehari-hari adalah saya sebagai seorang guru ASN. Saya melihat bahwa anak-anak Indonesia yang berada di pelosok-pelosok itu sangat membutuhkan sosok seorang guru yang bisa mengajar. Sementara itu, waktu itu memang di sini kami sangat kekurangan guru. Oke, kalau begitu, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Saya lebih menanamkan sikap saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh saling mengejek atau melihat kekurangan orang lain, kekurangan itu dijadikan bahan tertawaan, itu tidak boleh. Sehingga saya tidak pernah merasa bahwa saya berlipstik atau saya bermake up ke sekolah itu menjadi sesuatu yang aneh bagi mereka, itu tidak saya rasakan. Jadi mereka sangat welcome, sangat terima sekali dengan saya. Itu mungkin ilmu pendidikan yang saya dapat sejak di bangku sekolah sampai ke perguruan tinggi itu yang saya berikan kepada anak. Buktinya bahwa anak-anak sekarang, anak-anak yang bekas didikan saya tuh ada yang sudah menamatkan kuliahnya di sarjana, ada yang sudah menjadi ibu dan bapak rumah tangga, dan semuanya pada normal. Berarti saya tidak mengajarkan kepribadian saya kepada mereka. Yang saya ajarkan ada ilmu pengetahuan. Pak Markus itu orangnya yang pertama kreatif, cepat tanggap ketika ada hal-hal yang kita harus selamatkan di sekolah ini, dia cepat tanggap. Dan yang berikutnya, dia orang yang bertanggung jawab. Kalau kepala sekolah atasan saya memang dia panggil saya seperti biasa, Pak Markus, itu saja. Sebenarnya sih ada penolakan dari dalam diri ya. Aduh, saya ini sudah berusaha berdandan, mempercantik wajah saya untuk bisa datang bekerja, tapi toh saya tetap dipanggil Pak. Tapi tuntutan karena memang itu aturan yang harus ini, dan saya tidak bisa, saya belum bisa atau mungkin belum saatnya untuk harus berkata kepada mereka bahwa jangan sampai panggil saya Pak, panggil saja Ibu, atau itu mungkin belum saatnya. Bagi saya melihatnya bahwa dia juga adalah seorang manusia yang juga mesti mendapatkan tempat di hati setiap orang. Karena setiap manusia itu diciptakan dia memiliki martabat yang luhur. Sekalipun kita memang jenis kelamin kita berbeda atau dalam perjalanan tingkah laku berbeda, tetapi yang utama yang saya melihat adalah di sini sosok dia adalah seorang manusia. Dan di dalam dirinya tumbuh ada rasa tanggung jawab, dan dia mengambil bagian dalam pelayanan untuk mendidik dan mengajar anak-anak di kampung ini. Maka bagi saya menerimanya dengan penuh sukacita.
Kadang biasanya saya ditanya, kamu berapa bersaudara? Kami 5. Pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki, keempat perempuan, kelima banci. Tapi laki-laki kenapa pakai lipstick? Laki-laki kenapa pakai baju perempuan terus, Mak? Itu kenapa itu? Dia mau pakai. Dia mau Larang pakai. tidak bisa. Larang tidak bisa katanya. Mama ketika melihat mama, saya biasa manggil mama ya, emak. Ketika melihat saya seperti ini, beliau tidak merasa aneh. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang, anak saya sejak kecil, saya sudah tahu. Dia sejak kecil, dia tidak pernah kencing berdiri. Ini saya punya air susu yang terakhir. Jadi saya tidak mau biar dia punya saudara-saudara sekejam apapun tidak mau terima dia. Saya tetap terima dia sebagai saya punya anak. Kapan Ibu mulai mengeksplor untuk mencari jati diri? Sejak di bangku kuliah. Di bangku kuliah sekitar 2005-2006 kemarin itu tuh saya sudah mulai dengan berkenalan dengan teman-teman di luar sana. Jadi saya sudah mulai, aduh saya ini sebenarnya seperti mereka, tapi kenapa saya harus menutup? Saat saya wisuda, kemudian datanglah yang ikut wisuda, hadir wisuda saya itu 2 saudara saya, 1 perempuan, 1 laki-laki yang mana tidak punya pengalaman keluar. Mereka tuh hanya tinggal di kampung saja. Ketika acara wisuda saya dan hadirlah teman-teman ini, di situ saudara saya yang perempuan ini sudah mulai dengan menunjukkan muka yang tidak ini. Saya capek, kami kerja capek, panjat asam, pohon asam, kita panjat keluar masuk hutan, kita ini capek mengumpulkan 1.000-2.000 untuk membiayai kau, ternyata hasilnya seperti ini. Dan dia sangat tidak terima. Saya sebagai adik, saya tidak berani menjawab. Saya memang tidak berani menjawab. Saya hanya berharap biarkan waktu saja yang akan menjawab semuanya. Awalnya sih sepertinya tidak mau terima kalau sering keluar dengan teman-teman, tapi akhirnya senang juga. Kenapa akhirnya Jadi bisa senang juga? iya, kami terima apa adanya, begitu. Awalnya Bonsu sudah mulai buka salonnya, itu sudah mulai buat rambut, ya bisa rias-rias. Di situ uang masuk. Jadi ketika itu kan uang masuk, tapi memang awalnya tidak mau, cukup jadi guru saja. Tapi setelah itu, ya sekarang itu kalau dari gaji gurunya saja tidak cukup karena ponaan-ponaannya banyak. Sekarang lagi kuliah, ada yang di SMA. Kakak Agnes sayang tidak sama Bonsu? Sangat sayang, malah lebih sayang dari semua saudara. Iya. Saya ingin menjadi seorang pemimpin yang berwibawa, tapi dalam tanda kutip wibawanya saya. Dan saya merasa bahwa saya sekarang sudah wibawa sekali. Walaupun saya berdandan, tapi saya ingin membuktikan bahwa saya adalah seorang pemimpin.